waktunya. Mundur-mundur kita terus ya waktu itu banyak kerja. Terus terima kasih juga udah nulis, Bu Yuni dan Mas siapa ya? Yes, Jadi sebenarnya gini loh, kami ini kan sudah menyadari sepenuhnya gitu ya, bahwa SOTK itu kan sudah. Pak Tri Wicaksono, Mas Alfian, iya Bu. Mbak Debbie dan Mbak Indrati, juga Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan beserta saya bersama Bu Mariana sangat senang sekali bertemu silaturahmi dan Bapak Ibu sekalian. Tentu meskipun bulan Syawalnya sudah lewat ya Pak ya, tetapi tetap silaturahmi halal bihalal, mohon maaf lahir batin atas nama pribadi maupun kedinasan, dengan harapan ke depan silaturahmi kita bisa terus terjalin. Kemudian yang kedua, tentu mengacu kepada regulasi yang ada, sepertinya pergub atau kepiknya perlu kita lihat kembali, kita review. Tentu saya akan melakukan kepada Pak PJ karena status masalah kepengurusan tadi, di mana seperti Pak Iwan sampaikan, ketua itu biasanya seorang gubernur. Apakah dengan status beliau sebagai penjabat gubernur, seperti apa nanti regulasi yang harus kita sesuaikan. Namun tentu seperti yang tadi disampaikan Pak Iwan, bahwa masalah penyakit termasuk penyakit menular dan tidak menular dan penyakit HIV, tidak mungkin Pemprov DKI itu bekerja sendiri. Kita sadar bahwa sinergi, koordinasi, dan selalu bergandengan tangan dengan berbagai pihak menjadi sesuatu kekuatan yang terus-menerus harus kita lakukan. Nah, terkait dengan KPAP mungkin kita sudah cukup panjang Ibu Marian. Nanti Bu Mariana titip dan Bu sedikit dilihat lagi. Dulu kalau tidak salah sudah berbagai diskusi ya Pak. Sejak Pak Catur ya, sejak Pak Catur, nanti kami telusuri lagi sudah ada di posisi di mana, apakah nanti perlu ada penyesuaian. Kalau tidak salah dulu sempat merujuk bahwa karena di tingkat pusat bukan karena HIV-nya bisa kami tanganin 100% Pak, tetapi tentu tidak ada hal yang kita dikdaya sendirian, tidak mungkin. Apapun ya penyakitnya, kemarin pada saat pandemi COVID, sekarang kita harus bergandengan tangan terkait dengan stunting dan kemiskinan, dan angka TBC yang juga meningkat cukup tajam, termasuk HIV. Yang berkurang adalah eksklusivisme. Jadi kalau dulu tuh keberadaan KPA nasional dan kemudian diikuti oleh KPA provinsi tingkat kota, karena waktu itu diskriminasi, stigma masih sangat kuat. HIV termasuk penyakit yang relatif baru saat itu, berbeda dengan TBC yang sudah lama maupun penyakit-penyakit yang lain. Orang sakit jantung bangga Pak, saya sakit jantung dirawat, ditengokin orang dengan sukacita, senang Pak. Orang dengan HIV waktu yang lalu boro-boro ditengokin teman, ditengokin orang tua saja nggak berani. Jadi karena masih relatif baru saat itu, kemudian juga adanya stigma dan diskriminasi yang kuat, sehingga pemerintah pusat dan tentu juga badan dunia menganggap ini sesuatu yang baru, sehingga perlu ada penguatan pendampingan terkait juga dengan donor yang juga dibutuhkan ada institusi lain yang menjadi kontrol pemerintah. Nah, dengan perkembangan waktu tentu kita menyesuaikan, termasuk halnya dengan SOTK. Mungkin Pak Iwan, Pak Taufik, Pak Sudi dan Bapak Ibu sekalian mencermati bagaimana dinamika SOTK di Pemprov. Jadi bukan hanya di Dinas Kesehatan, tapi juga di tingkat nasional, di Pemprov DKI, dan saat ini di Dinas Kesehatan juga bertransformasi Pak. Nanti belum ya tulis ya, kita juga berbeda, sekretaris dinasnya akan berbeda, SOTK kita juga berubah Pak Taufik. Jadi ini terkait dengan transformasi sistem kesehatan yang didengungkan oleh Pak Menteri. Sebenarnya pada saat Pak Menteri menggulirkan transformasi sistem kesehatan, kami juga sudah siap-siap. Jadi alhamdulillah Pak Menteri menggulirkan, kita juga
sedang berproses sehingga sinergi dan ini percepatan. Peralihan bagaimana transformasi digital menjadi sesuatu yang didorong untuk dipercepat, termasuk transformasi dalam hal pelayanan primer dan rujukan, itu menjadi kekuatan kita memanfaatkan teknologi yang ada. Dan alhamdulillah DKI Jakarta kita sudah sejak tahun 2015 untuk HIV-nya kita sudah punya Cekpres. Tentu waktu itu juga atas partisipasi aktif dari tim KPAP yang terus berproses mendukungkan. Namun tentu dalam suatu organisasi kita dinamika luar biasa. Tadi seperti Pak Iwan sampaikan, Pak Taufik sampaikan, jangan-jangan memang harus bertransformasi, harus segera. Yang dulu pasti cita-cita dan mungkin saatnya bertepatan dengan transformasi sistem kesehatan. Bagaimana HIV bukan menjadi suatu penyakit yang eksklusif, tetapi menjadi suatu penyakit yang memang ya keseharian tuh ada gitu ya. Mungkin belajar dari COVID. Kalau COVID sangat cepat waktu itu dan mematikan saat itu, tetapi cepat menjadi menuju endemis gitu ya. Dan itu juga kita nggak sendiri. Artinya Pemprov maupun pemerintah pusat tidak sendiri menangani itu. Nah, demikian juga dengan HIV. Meskipun karakter penyakitnya berbeda, tetapi kita semuanya harus siap pada saat pemerintah atau kita semua menyadari bahwa mungkin harus memang berubah secara struktur. Jadi satu sisi saya akan melaporkan kepada Pak Gubernur, tim Biro Kesos bersama Dinas Kesehatan dan mungkin dengan tim KPA bersama-sama melihat kembali bagaimana Perda beserta turunannya kita review. Kemudian yang kedua melaporkan kepada Pak Gubernur bagaimana situasi dalam saat sekarang, masa transisi kalau seandainya harus ada SOPK yang berubah. Apakah bisa ketua pelaksana lah Pak, ketua pelaksana harian bisa lah, ketua pelaksana harian itu siapa? Pelaksana itu jangan saya. Wakil. Oh Pak Wakil nggak ada. Adanya itu saja. Iya. Ada orangnya gitu. Iya. Jadi kalau fungsi-fungsi koordinasi tentu Dinas Kesehatan bersama Biro Kesos siap untuk bergandengan tangan. Jadi mungkin Kesos dan Dinas Kesehatan melihat kembali masa transisi ini, jangan membuatkan PR berat kepada KPAP gitu ya. Artinya tetap sebagai unit institusi. Kalau saya pribadi ya saat itu kan memang berprinsip KPAP masih ada sebagai fungsi penguatan seperti sekretariat untuk Dinas Kesehatan. Jadi waktu itu saya malah mimpinya berkantor di Dinas Kesehatan dengan tim yang di tingkat provinsi saja. Kalau menurut saya, tim tingkat provinsi berkantor di Dinas Kesehatan. Ini Dinas Kesehatan Bugis mau membangun, jadi ya Mbak Risma. Jadi harusnya jadi ya di lantai gedung C itu kita akan bangun di mana nanti mitra-mitra kami akan kita kumpulkan dalam satu daftar. Itu seperti apapun, termasuk Global Fund, IBI gitu ya, itu sudah mulai berkantor tuh, sehingga lebih efisien dalam hal dan lebih cepat dalam hal koordinasi. Kita tahu bahwa jadi menurut saya bahwa yang akan kita dorong kalau nanti memang pimpinan setuju adalah fungsi semacam kesekretariatan seperti halnya Global Fund gitu ya. Kalau ada kita perlu sesuatu bisa disupport oleh tim sekretariat dari KPA. KPA-nya KPAP. Namun karena KPAP itu keberadaannya adalah melalui Perda, tentu harus kita bahas. Saya ingat waktu itu Pak Catur sudah pada titik tertentu ya, nanti akan kita sama-sama review dan saya melaporkan kepada Pak Reji. Saya atas nama pribadi maupun kedinasan Pak Iwan, Pak Taufik, Pak Sugi, dan Bapak Ibu sekalian, tentunya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas semua kiprah kreatif, ide luar biasa dari teman-teman KPA. Kendala, hambatan itu pasti selalu ada, dan saya sadar bahwa ternyata di KPAP itu dengan tanda kutip sepertinya ada kendala, namun saya lihat
masih bisa optimal dalam rangka menyelesaikan penugasan maupun tusi yang melekat di KPA, positif bagi kita. Nah, tetapi suatu institusi nggak bisa sampaikan dinamikanya bahwa ya kita mungkin harus saatnya untuk bertransformasi. Saya berharap PMI itu kan juga suatu lembaga yang juga di bawah koordinasi kami, di mana ada kegiatan yang juga sifatnya screening, kemudian ada penguatan penyediaan darah yang harus itu kan sebagai begini. Saya ingin nanti di bawah koordinasi Dinas Kesehatan dan Kesos antara PMI, KPA dan UPT maupun rumah sakit dan puskesmas yang ada di DKI bisa saling koordinasi, karena mungkin saatnya juga PMI harus mulai dilibatkan lebih aktif dalam hal ini. Kita tahu bahwa ketersediaan darah di DKI ini sangat luar biasa dan kita support sangat luar biasa juga untuk PMI. Nah, mungkin seperti tripartit gitu ya, antara PMI, kemudian KPA dan Dinkes mungkin bisa sinergi dalam hal kepastian bahwa darah aman. Nah, bukannya darah aman Pak, screening yang lain. Kalau darah aman sih insya Allah ya, tapi ada screening yang lain yang selama ini kan relatif tertutup, eksklusif gitu ya, karena itu memang hak dari para calon donor. Namun mungkin melalui nanti diskusi dan pembicaraan lebih lanjut dan melihat regulasi yang ada di tingkat pusat, kan kita sama-sama tahu bahwa dengan semakin banyaknya orang terpapar HIV, nilai eksklusifnya kan sudah semakin menurun. Nah, pada saat screening di PMI itu misalkan positif, selama ini kan tindak lanjutnya belum optimal. Dan nanti melalui peran-peran antara Dinkes, kemudian KPA dan PMI, kita mungkin membuat suatu terobosan tulis. Kalau di Indonesia belum, ya siapa tahu kita bisa memulai. Jakarta memulai menjadi hal yang positif. Itu sih kalau saya PR besarnya. Salah satu PR besar karena itu sudah di depan mata, orangnya sudah terdiagnosa, terscreening. Kemudian kan gini, misalkan temennya Mbak Devi, nggak apa-apa ya Mbak, ini contoh. Temennya Mbak Devi mau donor darah, ternyata di screening positif, itu reaktif gitu ya. Karena nilai masalah konfidensial kan tidak diinfokan, darah dibuang, semua sumber daya dibuang. Kemudian karena masa sehat donor lagi, dibuang lagi, gitu terus Pak. Artinya apapun reagen kita, SDM, NAT, bla 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 yang kita sediakan jadi mubazir. Nah, maksud saya kita bikin terobosan di sini. Bagaimana screening yang ada di PMI, meskipun itu sebenarnya bukan screening untuk si calon donor, itu adalah screening bagi darahnya ya. Namun menurut saya semakin keterbukaan eranya seperti ini, tentu ini peluang kita untuk membuat ide dan inovasi bagi Jakarta. Kira-kira sih itu Pak. Untuk masalah secara administrasi, sebelum saya lebih lanjut, saya minta nanti komentar dari pendapat dari Bu Mariana dan Bu Nis. Ya. Silakan. Terima kasih Bu Asisten, Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah mungkin bisa menyambung diskusi yang sudah beberapa bulan tertunda. Oh, memang ini tadi ngomong ini juga. Enggak, PMI. Kalau PMI juga ada kesempatan dengan PMI juga, terakhir saya datang dengan Mbak Juni waktu itu, dan juga dengan malaria waktu itu sebagai salah satu juga yang bisa kita exercise dengan PMI ke depan untuk menambah ragam screening buat yang sudah menjadi standar sekarang ya. Kemudian dengan KPA juga kan mungkin sudah beberapa tapi kita belum sampai kata final ya tentang opsi-opsi. Tadi saat Ibu sampaikan beberapa opsi ini sudah pernah kita diskusikan. Mudah-mudahan kita percepat Bu, dengan sudah bisa lebih konsentrasi urusan COVID dan yang lain-lainnya, mungkin sudah lebih
kembali ke habitat normalnya, udah endemis gitu, seperti juga penyakit potensial wabah lain gitu ya. Kemudian nanti yang beberapa penting ini mungkin tentang, mohon maaf, mungkin kelembagaan KPA-nya dari sisi struktur kepengurusan KPA mungkin yang perlu ditinjau sehingga bisa diputuskan apakah perlu diperbaharui strukturnya. Mungkin sebagian juga ada yang kosong-kosong posisinya, dan kemudian juga dengan konsep ibu bahwa sebenarnya kita dengan fungsi kesekretariatan tentu di level apa dan sebesar apa sekretariat KPA provinsi ini gitu, dan kemudian bagaimana peran yang bisa dilakukan, karena jejaring KPA kan sebenarnya banyak ya, dengan di bawah forum peduli AIDS yang sebenarnya bisa melakukan secara teknis kegiatan-kegiatan di lapangan, sehingga lebih efisien untuk fungsi kesekretariatan yang nanti ke depan diemban oleh KPA provinsi ini gitu. Dan kemudian mungkin juga dari sisi revisi Perkub dan Perda Bu yang menjadi PR, mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan ya. Nanti saya booming. Nanti Bu Mariana ya. Karena sudah tidak selesai di tahun kemarin. Jadi mudah-mudahan tahun ini PR kita bisa tuntas. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ya, makasih Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Asisten, Ibu sekalian. Jadi ini Gayung bersangkut, Ibu izin, memang kita dari tahun kemarin ya Dr. Lis ya, dengan kami sudah berkali bertemu dan kami Bu, dan alhamdulillah sebetulnya memang dengan proses berjalan waktu adanya banyak perubahan kebijakan di pusat, kemudian kebutuhan juga dari DKI Jakarta secara khusus. Tahun ini kita mengadakan pemantauan dan evaluasi terkait Perda nomor 5 tahun 2008, pasti berkaitan dengan turunannya Pergub 231. Kemarin kita sudah mulai rapat di awal dengan Prof. Mintias, Ibu bersedia bantu kita. Kami juga titipkan terkait juga bagaimana modal dari KPI kita yang ada di DKI Jakarta. Kebutuhan disesuaikan dengan target yang kita ingin capai ya, dengan target 2030-nya, dan seiring dengan juga berjalannya pertumbuhan jumlah HIV/AIDS yang ada di DKI Jakarta. Nah, itu jadi pertimbangan-pertimbangan. Nanti juga mohon izin Bapak, kita minta bantuannya juga nanti mungkin pada saat nanti Prof. Mintias minta pendapat, masukan sebagai responden untuk melengkapi hasil evaluasi kita terhadap Perda. Karena Perda kita kan 2008 Ibu izin, dan memang di situ ada turunan untuk pembentukan KPAI. Namun dengan berakhirnya KPA nasional ya dengan Perpres, itu kita akan evaluasi dan kita akan sesuaikan dengan kebutuhan di DKI Jakarta yang tadi termasuk yang usulan Ibu, apakah bentuknya nanti sekretariat seperti apa. Kita minta bantu juga Prof. Mintias untuk kira-kira yang paling tepat yang dibutuhkan DKI Jakarta seperti apa. Barangkali itu Ibu, jadi mudah-mudahan dalam 2 bulan ini kita semua selesaikan dan bisa menjadi rekomendasi untuk 2024 diusulkan untuk perubahan. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maria. Jadi kalau fungsi kesekretariatan saja tidak hanya di tingkat provinsi, nanti tergantung dari kebutuhan, bisa juga sampai ke tingkat kota. Namun tentu perampingan tetap gitu. Jadi supaya tadi bukan seperti yang Pak Iwan sampaikan bahwa kami bisa mengendalikan sendiri, bukan, tapi justru lebih kita bergandengan dengan banyak pihak. Saat ini kan banyak sekali lembaga institusi pendidikan yang terus-menerus siap untuk berkolaborasi gitu. Jadi mungkin fungsi dengan pengalaman tim KPA yang luar biasa, kita berharap bisa optimal di fungsi sekretariat. Itu baru usulan saya. Tentu nanti saya akan laporkan kepada Pak PJ dan bagaimana nanti hasil kajian kita terkait juga dengan situasi kondisi HIV yang ada di Jakarta maupun di nasional. Karena bagaimanapun Jakarta ini sebagai saat ini masih show window-nya Indonesia ya. Iya, saya nggak tahu nanti kalau sudah pindah itu apakah HIV-nya ikut pindah, HIV-nya ikut pindah ke sana atau malah tambah banyak di sini karena jasa ekonomi kan pusat ekonomi yang tentu investor yang berbagai multi etnis maupun multi bangsa bisa saja malah semakin banyak. Nah, ini tentunya masalah gegar budaya atau apapun menjadi sangat penting kita siapkan.
kira gitu Pak. Iya. Kita jadi ngomongnya serius ya, padahal masalah Tuhan. Tadi diawali dengan ini loh Bu, tempat podcast loh. Informasi sedikit tuh. Dulu tuh di PMI itu ada satu LSM yang di YKB. Ya, YKB inginnya, bukan inginnya, usulan YKB adalah kalau saya nggak salah mungkin nanti Bulis dan Bu Mariana bisa meluruskan, memang mau menjembatani itu, yang positif-positif tadi bagaimana. Tapi di PMI-nya masih mengacu pada regulasi yang ada bahwa data diri para calon donor itu menjadi sesuatu yang sifatnya rahasia. Tapi kalau tidak salah nanti mungkin Bulis dan mungkin Dinkes bisa menambahkan. Kalau tidak salah, saya masih sempat ikut waktu saya kepala bidang. Ternyata itu jadi concernnya juga di Kementerian Kesehatan. Mau sampai kapan menjadi konfidensialnya itu? Karena akan banyak sumber daya yang akan jadi tidak efisien gitu ya. Namun satu sisi PMI khawatir ada benarnya juga nanti kalau itu dibuka, trustnya masyarakat terhadap PMI dan tidak mau lagi mendonorkan darahnya. Jadi ini sesuatu dilema yang mungkin perlu dibikin survei cepat, bukan kepada NGO-nya saja, tapi justru langsung ke masyarakat. Jangan sudah biasa sekarang. Orang sekarang mau sakit HIV sekarang kan sudah tidak malu-malu lagi, tidak seperti era TikTokin sama ya di TikTokin malahan, tidak seperti yang lalu kan sudah kayak namun tetap kita perlu hati-hati. Bagaimanapun ya DKI masih dilihat masih media darling Pak. Jadi kalau ada kebijakan yang sedikit, khawatirnya nanti menjadi bumerang untuk kita. Yang poin pentingnya adalah bagaimana apapun nanti kebijakan kita, yang penting pengendalian dan manfaat atas adanya kita kepada masyarakat itu terasa. Jangan sampai kebijakan kita nanti justru malah membuat repot masyarakat lah secara umum. Kira-kira seperti itu. Di satu sisi kita pengen itu, tapi kita tahu betul darah itu kan sangat dibutuhkan. Apakah itu akan jadi menurun, itu kita belum membuat suatu kajian yang lebih kompleks. Ya, terima kasih. Kalau masalah yang kedua tadi tentang regulasi dan masalah tanda tangan, itu gimana tadi maksudnya? Gimana bisa Jadi kopnya tentang kop KPR. Ya, tanda tangan di situ selalu pelaksanaan. Seperti yang Kan ketua pelaksana harian, Pak Wakil. yang wakilnya kan nggak. Sekretariat itu nggak bisa Pak. Ya selama ini kurang itu sih Bu. Ibu, mungkin kalau beberapa kali kita melakukan pendekatan ke OPD, kalau tidak hanya tanda tangan sekretaris tuh ya hadirnya pun setahun gitu. Jadi kita pengen ada beberapa kali audiensi atau beberapa kali advokasi itu mengena sasaran minimal kabit yang hadir. Dengan adanya tanda tangan dari Askesra selaku wakil ketua mungkin bisa menjadi lebih perhatian bahwa KPA ini adalah di bawah Pemprov gitu loh. Mengingatkan kembali Ya, kepada betul. yang mungkin nanti itu nanti secara khusus kita bahas ya apakah seperti apa. Makanya timnya bisa menitipkan PR yang berat-berat kepada KPA. Fungsi koordinasi yang poinnya kita sama-sama nanti bagaimana menyikapinya supaya bahwa keberadaannya atau rapat-rapat atau apapun kehadirannya OPD itu bukan semata-mata suatu kewajiban hanya menggugurkan kewajiban hadirnya, tapi dari itu adalah bagaimana komitmen untuk bersama-sama bahwa ini adalah penyakit yang harus kita sama-sama atasi. Jadi kalau tidak salah di Bulis mungkin perlu diikat bukan dari saya Bu Dewi dan Pak Iwan, tapi bagaimana kita mendorong menjadikan suatu KSD. Jadi kita rumusnya sekarang bukan saya untuk nakut-nakuti tikus tadi, tapi KSD. Karena kalau KSD itu berarti masukan harus dicapai angka-angka tertentu tadi. Jadi rumusnya sekarang udah ada pakai senjatanya KSD, apapun rumusnya. Jadi termasuk juga lembaga-lembaga donor. Itu kami ada kesulitan juga. Kalau selama ini dengan donor seperti apa? Ya ada beberapa kali Pak
banyak yang untuk diundang datang. Kalau gitu ya. mau izin, kalau dulu kan memang makanya kemarin itu kita selalu ketika kita melakukan koordinasi kan selalu ada videonya Pak Wagub. Itu adalah biar juga OPD dan semua termasuk lembaga-lembaga itu perkenan hadir seperti Bu disampaikan Bu Widi tadi. Jadi bukan hanya sekedar mengukurkan kewajiban datang, tapi ada komitmen itu yang kita harapkan memang itu. Soalnya ini menjelang istilahnya apa namanya, rekaman itu Video tapping. Tapping, ya tapping. Kita di situ, walaupun beliaunya nggak mau tanda tangan undangan. Nah kalau dulu memang Itu kalau yang zaman ya dulu Pak Foke, Pak Ahok itu selalu memang Iya, setiap kalau kita Pak Foke mah ya sangat. emang ya sama Pak Ahok itu tanda tangan beliau Ya, jadi Pak Ahok, ya. gitu. Setelah itu Belakangan ini susah. ya masing-masing pimpinan Siap. kan ya mempunyai termasuk konsentrasi. pengganti Pak Ahok sebentar juga Iya. tanda tangan. Ya, terakhir Pak Ahok yang fast track itu ya. Iya. Ya, kita harus paham bahwa masing-masing pimpinan mempunyai Iya. konsentrasi yang berbeda-beda. Tetapi tentunya bukan melupakan, tetap itu menjadi tanggung jawab OPD teknis. Kalau itu tetap dipegang dan terus dipegang. Jadi tidak semuanya harus menuju kepada pimpinan yang top leader gitu ya. Seperti contoh di tingkat pusat kan tidak Pak Presiden. Jadi nanti kita sikapi seperti apa. Jadi saya titip kepada Bu Mariana dan Bu Yuni, kalau memang sekiranya ada rapat koordinasi yang melibatkan OPD, mungkin bisa sama-sama dibantu di meeting. Bisa difasilitasi. Barangkali Tempatnya juga boleh kalau sekali-sekali di mohon izin kepada lantai daerah 5 gitu ya, atau di lantai 19. izin itu mungkin kalau terkait tanda tangan mungkin kami perlu konsultasi juga agar tidak terjadi misleading terkait. Nanti saya terkenal Pak. Jadi saya harus koordinasi dengan inspektorat sama Biro Apa? Salah gubernur. Bukan, pemilu 2024 partai baru, Partai baru. PAP. Karena itu ex officio hubungannya itu Siapa? melekati jabatan. Iya. Yang perlu Nah, dulu kita mekannya itu. Iya. Nanti yang ngomong yang serius, sekarang ngomong yang santai. Enggak, kalau boleh tahu gini Pak, kalau tidak salah terakhir mohon maaf saya masih bidang bahwa KPAP itu mendapatkan ada beberapa sumber dana untuk kegiatan saat itu. Iya, iya. Tentu setiap tahun ada perkembangan dunia berbeda, apalagi donor kan semakin menarik diri gitu ya. Ada karena kita tahu situasi resesi ekonomi yang dampak dari COVID yang ternyata multi dampaknya gitu. Dulu masih sempat ada dana global fund gitu ya Pak. Itu apakah masih ada atau hanya dari APBD saja? Mohon izin Bu, jadi Ini nggak apa-apa ya sambil iya, ini. Global Fund itu sampai Maret 2018. Jadi saya setelah kepala bidang. Terus waktu itu masih kepala bidang itu 2018 Maret, selanjutnya wassalam. Sudah bersama Hanya APBD siap. Ya. Oh, ya saya ingat tahun 2018 Iya. terakhir saya kepala bidang. Waktu itu kan kita dikumpulin terus. Iya, saya ingat banget itu. Terakhir kita dapat dari Epic itu 2020. 2018 2018 sampai 2019. 19 ya. Ya, pokoknya saya irisan apa saya kepala bidang akhir pas. Iya. Iya. Saya masih ingat itu. Oh lumayan masih dapat sedikit gitu. Ya, Ini boleh ya Bu? ya. Sebenarnya kalau dari lembaga KPA-nya sendiri, KPAP-nya sendiri, boleh nggak sih mencari donor atau menerima donor dari lembaga lain? Jadi mencari peluang untuk pembiayaan. Karena kan ke depan kita juga harus mencari peluang pembiayaan di luar APBD nih Pak masalahnya. Gitu. Sehingga mungkin di diskusi kita juga harus membuka peluang untuk ada pembahasan itu gitu tentang kelembagaan KPA. Ya. Ya. Selama ini sih boleh, waktu itu kita dapat sumber dana selain dari APBD sampai dengan tahun Ya, 2018 sekarang ada Epic, ada 2019 ya. Iya. Epic Nikikis. Epic, Likitis ya. Likitis ya. Ya, Likitis masuk. Itu kan programnya memang tidak full, walaupun misalnya untuk waktu itu adalah untuk apa LTFU ya kan. Ada program kayak gitu, jadi
tapi masih bisa. Nah, kita memang ada beberapa pertanyaan seperti yang sampaikan Ibu Widi, apakah kita atau polis. Jadi kita kalau memang misalnya memang diberikan keluasan seperti itu mungkin lebih enak juga misalnya. Kita bisa, artinya bisa tidak terpaku. Tentu harus dilihat lagi Siap. regulasi. Betul. Bagaimana karena memang terus terang kami sendiri di Pemprov itu, saya nih Pak terutama, kita tuh maaf sekali, bukan menyindir KPA, bukan, tapi secara umum kita kan menggibah kemana-mana. Tapi kalau saya lihat sendiri tuh puskesmas saya kok jelek-jelek gitu ya, mana saya. Jadi aduh, puskesmas masuk ke itu sejak saya kepala itu saya sudah advokasi, negosiasi kepada BPAD waktu itu dengan Pak Gubernur, menyampaikan bahwa puskesmas itu tempat orang membutuhkan layanan pertolongan. Pak Taufik ingat kan di tahun 2015 itu kan kita membangun banyak rumah sakit. Nah, salah satu sisi rumah puskesmas kita ada beberapa yang jadi tidak mempunyai gedung yang memadai karena ada peralihan fungsi tadi. Nah, ini yang harus kita kejar. Makanya kita suka disindirin gitu. Itu puskesmas bener tuh masuk gang, masuk ini. Jadi resesi ekonomi meskipun di Jakarta tetap fiskal tertinggi di Indonesia, tetapi tentu kami selaku pelaksana di tingkat di OPD maupun di asisten tetap bagaimana dengan sumber daya yang ada menghasilkan hasil output yang maksimal, termasuk terkait juga pemanfaatan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. Bukan tidak boleh, tetapi kita harus betul-betul mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa yang kita mendapatkan amanah mengelola dana itu betul-betul tepat sasaran dan sebagainya. Tentu ini lebih PR kami bersama yang harus mampu menunjukkan di semua lini. Kira-kira seperti itu sih Pak. Saya dulu kerja sama dulu tekniknya ini Bu. Iya. Karena diajak sama Bu Ruli waktu itu, sama Bu As ke puskesmas di daerah di Kucing, di Malaysia. Bagus. Padahal itu tahun 2002 tahun 2003. Lama ya. Puskesmas kita Tapi ya, udah bagus saat itu. ya meskipun puskesmas kita sih tidak, kalau yang di kecamatan sih sudah, tetapi yang kelurahan Ya, kelurahan masih sangat-sangat itu. Dan di DKI itu kan puskesmas kelurahan jumlah penduduknya itu sama dengan kecamatan di luar DKI. Kecamatan saja, contoh kecamatan Cakung itu gedungnya udah baru tapi masih lahan lama. Sejak saya kepala seksi di Timur sampai sekarang masih kesir. Padahal Bapak tahu kan jumlah penduduk Cakung 550.000 sama dengan provinsi di salah satu provinsi, bukan kota lagi, provinsi di Sulawesi ya kira-kira seperti itu. Jadi kita memang bukan mau gagah-gagahan dengan gedung, bukan, tapi bagaimana ada tempat yang nyaman bagi warga yang membutuhkan untuk melakukan interaksi pada saat mereka membutuhkan kesehatan. Tempatnya juga Pak Taufik mesti hafal lah. Busuk. Iya, kanker rata-rata. Ya kan Pak, Pak Sugi aja hafal. Saya membandingkan dengan kantor lo dan kantor camat. Ini benar-benar saya sampaikan ke pelaku kantor camat. Kantor camat, kantor lurah itu Pak, maaf banget, letaknya strategis. Hampir semuanya ada juga sih kantor lurah yang busuk-busuk ada juga. Cipulet. Jakarta juga saya. Jakarta. Tanjung itu ya, Tanjung apa itu yang di situlah saya busuk-busuk. Puskesmas ya, kantor camat dan kantor lurah itu relatif lebih strategis, lahannya memadai. Padahal yang datang ke sana, saya yakin 80% adalah orang yang relatif lebih sehat, sehingga tidak membutuhkan pertolongan. Nah, puskesmas, kecamatan dan kelurahan letaknya busuk-busuk sebagian besar. Dan saya yakin yang datang ke puskesmas, kecamatan dan kelurahan 80% membutuhkan pertolongan. Jadi kok rasanya gitu ya, sehingga kami waktu itu saya gerilya bersama dengan kepala BPAD cari lahan Pak. Saya bukan beli karena kan Pemprov kan lagi itu juga mengoptimalkan sumber daya. Jadi kami gerilya aset-asetnya Pemprov Pak. Yang dulu saya nggak tahu itu. Nah ternyata ada yang bisa dapat Pak, lumayan dapat. Jadi Dinkes termasuk yang sering diberi tanah
oleh BPAD untuk membangun, meskipun masih sangat kurang. Tadi pagi Pak PJ Gubernur berkenan hadir di Pademangan, kaget beliau lihat puskesmas kecil padahal pasiennya banyak. Saya hafal Pademangan, depannya sungai, Tambulan itu. Terus depannya padat kan? Lingkungannya padat, pasiennya perempat itu. Saya tahun berapa ke situ, pasien itu sampai ditambah di depannya paling itu saking banyak. Dibangunkan baru kecil, tapi sama dia enggak seperti ini, seperti pensil. Jadi kurang layak. Taman Sari juga sama. Taman Sari kecil banget kan, apalagi di daerah Taman Sari susah kan cari tanah. Di daerah kota seperti ini. Tamboran juga depannya kali. Tapi relatif bangunannya kan relatif itu ya. Jadi mungkin kalau di Pademangan itu sudah depannya padat, terus luasnya itu pendek ya. Jadi dia ke samping melebar. isinya 10. Tiba-tiba itu, tiba-tiba udah kecil. Di depan itu belakang kelihatan gitu. Sangat, padahal pasiennya luar biasa, dan itu pembawanya Ancol. Ancolnya seperti itu, puskesmasnya jangan-jangan nanti kita lahan di Ancol. Puskesmasnya juga dekat Ancol situ aja. Oh itu ya kalau katanya itu sudah jadi. Mohon izin, Bu, mohon izin, selama ini sambil menunggu perubahan-perubahan yang akan dilakukan, saya pikir kami merasa dari KPA Kota ini komandonya dari sekretaris KPAP. Dalam kondisi sekarang kan sekretaris KPAP itu dalam kondisi agak kesehatannya agak menurun. Bagaimana langkah-langkah yang terbaik menurut Ibu sehingga komando kita di tingkat provinsi maupun tingkat kota bisa berjalan dengan baik. Walaupun memang secara tugasnya adalah untuk koordinasi dan fasilitasi. Sekarang siapa saja sih Pak yang masih aktif di KPA? Ada berapa orang? Tingkat provinsi berapa orang? Tingkat kota ada berapa? Provinsi 9 ya. 9. Kota ada 4. Selatan 4. Masing-masing kota 4. Oh, Kecuali utara Pulau ada Seribu 5, kali ya? sama Pulau Seribu ada 5. oh Pulau Seribu masih cukup banyak. Iya. banyak Pak. Di tiap kota, saya agak lupa ya, hierarki antara KPA provinsi dengan KPA kota, komandonya bukannya KPA kota juga ada sekretariat sendiri masing-masing. Nggak langsung Otonominya. provinsi. Karena kan Otonominya. apa namanya? Kita ikut kayak itu ya, kayak bagiannya. otonomi gitu. Iya, otonomi. Karena otonominya di provinsi ya. Walaupun di sana ketuanya wali kota. Nah, Ya, berarti, Pembiayaan juga pembiayaan dari KPA berarti provinsi. gini aja, pada saat ada hibah kan KPA bikin RAB. Nah di dalam RAB itu sudah diploting Mbak Bunis, bukan diploting ya, dibantu dijabarkan bahwa area tentu nanti bersama dengan KPA provinsi itu seperti apa anggarannya dan struktur yang di KPA kota berapa, gitu aja. Jadi supaya lebih jelas, gitu ya Pak. Ya. Selama ini jadi seperti apa? Selama ini memang sudah diploting juga ya. Kan tinggal melaksanakan kan, berarti yang KPA kota. Iya, artinya pelaksanaannya itu bahwa koordinasi provinsi. Iya betul. Mohon izin Ibu, mungkin maksudnya Pak Tri, kita punya komando sekretaris KPAP. Mungkin saat ini dengan kondisi beliau ini kalau kami melihat sudah tidak memadai lagi gitu. Mungkin Ibu sudah kita diskusi yang sebelum-sebelumnya. Apakah kita harus menunggu dengan perubahan kelembagaan baru dengan tetap pimpinan beliau? Karena mohon izin tadi pertanyaan Dr. Lis bahwa KPAP bisa nggak sih mendapatkan anggaran-anggaran di luar APBD? Siapa yang tanda tangan? Bukan masalah tanda tangan juga Ibu. Komando. Kayak saya tuh banyak dapat kesempatan sebenarnya diskusi dengan UNAIDS atau AHF ataupun YKIS. Mereka akan membantu, misalnya ada pertemuan-pertemuan ketika kita belum mendapatkan anggaran turun APBD. Tapi karena kita mempunyai kesulitan komunikasi dengan pimpinan kami, akhirnya saya jujur saja dulu dengan linkages kami 2018 sampai 2019 saya ikut tim masuk terlibat di sana. Itu kita tuh sangat dirumitkan
terkait dana. Jangankan anggaran dari mitra, dengan APBD saja, ini sedikit curhat dari kami mendapatkan kesulitan untuk berdiskusi dengan beliau. Akhirnya ini tidak punya pimpinan terarah lagi. Gitu. Beliau juga tidak sejalan dengan kami gitu. Atau beliau yang nggak sejalan sama kita, atau kita yang nggak sejalan sama dia, saya bingung, sudah nggak ini. Artinya dari wilayah pun sudah mengetahui dan apa yang harus dilakukan. Apakah kita tetap menunggu perubahan kelembagaan atau bagaimana? Kita mau mencapai 2027, 2030, tapi kita sendiri di dalam dengan kepemimpinan beliau sudah. Ada usulan dari KPA? Coba diusulan apa? Dari internal KPA. Mohon izin untuk jadi Perubahan sekretaris, Iya, diusulkan dari bawah. usulan dari kita waktu itu kan sudah kita coba nih. Tapi itu ya, usulannya memang tidak resmi dari sekretariat ya. Iya. Karena memang itu nanti coba saya cek ulang ya, terkait dengan irisan-irisan kewenangannya itu sejauh apa, sekretaris KPA kewenangannya sejauh mana. Nanti kita cek ulang. Nanti Bu Mariana dan Bu Lis ya coba dilihat lagi pada saat kegiatan itu tidak berjalan, apakah itu seperti apa? Saya kan tidak pernah bertemu secara langsung, saya tidak bisa mengejar sebagai seorang dokter kan tidak bisa hanya katanya. Kalau Pak Taufik kan harus ada anamnesa, diagnosa, pemeriksaan fisik yang sehingga dia statusnya kesehatan seperti ini sehingga tidak bisa melaksanakan tugas. Itu kan tidak semudah kita hanya berdasarkan laporan, tapi betul-betul berdasarkan kondisi dan asesmen yang lebih itu gitu ya. Namun tentu masukan dari teman-teman menjadi perhatian kita sebagai catatan tambahan. Nah pada saat di sekretaris kota apakah tidak bisa langsung jalan sendiri? Kan kalau kota kan sifatnya kan bukan otonomi, hanya meneruskan apa yang menjadi sudah tertuang dalam RAP. Justru yang lebih penting tanpa bermaksud mendiskreditkan kota ya, tapi kan yang lebih peran itu kan yang KPA provinsi yang lebih punya power untuk bernegosiasi, bermitra dengan pihak luar kan di provinsi. Kalau yang di kota kan, mohon maafnya given aja dari provinsi ya Pak ya, sehingga sejauh mana kota kiprah dan tugasnya apa itu didelegasikan dari tingkat provinsi kepada tingkat kota. Nah, yang tadi disampaikan tantangannya adalah kepada yang di tingkat provinsi. Nah, karena di tingkat provinsi ada sekretaris, tentu pertanyaannya itu tadi, bagaimana kita bisa bermitra dengan pihak luar kalau otoritasnya ada mengalami masalah kendala kan gitu. Nah, ini yang nanti kita cek ulang kewenangannya sejauh apa. Mungkin nanti saya bisa delegasikan ke Kepala Dinas Kesehatan mungkin untuk diskusi bareng, mungkin dengan beliau, dengan secara resmi sekretaris KPA kita ajak diskusi dan nanti bagaimana sambil secara paralel kita lihat regulasinya. Kalau dulu proses pengusulannya memang dari kami, tapi Bapak yang mulai, Bapak yang mengakhiri. Bercanda Pak. Sebagian dari Ya, dulu kan karena gini, saya ingat mungkin ini catatan tulis dan Bu Mariana. Kalau tidak salah ya, kan almarhum wafat pada saat jabatannya belum selesai, gitu kan? Sehingga tergantikan itu biasanya Pak menggantikan itu pada masa apa istilahnya? Kayak sekarang MUI lah, ya, DKI kan wafat. Nah, sekup naik itu sampai hanya masa jabatannya sisa waktunya saja. Setelahnya harus diangkat resmi melalui mekanisme munas atau musda. Nah ini saya KPA nggak ngerti nih, apakah karena masanya nggak ada dari mohon izin di Perda maupun Perhubungan nggak ada masanya. Nah lalu kemudian kan waktu itu dalam kondisi genting
Jadi Pak Sugi yang Pak Sugi. langsung diusul ke Pak Asep terus, nah itu gak ada masanya, jadi soal ya sumber itu jadi yang Ya, nggak ada masanya. Ya. Biasanya satu ada. Betul. Saya nggak tahu Pak, Betul. Bapak tidak pernah seumur hidup. makanya itu mohon izin ke depan itu ada masanya. Iya kan, mesti jadi 5 tahun. Di dalam pergub nggak diatur ya. Nah, Kalau nggak perda ada. belum kan nggak perlu perda, bisa Nggak ada. jadi pergub aja. Nggak ada. Masa Kayak pergub atau pergub kan sebenarnya ada 31 masanya. ya. Tadi Nggak ada masanya. pengakuan. Iya. Pak yang memulai, Pak yang nggak nih bercanda ya. Pak. Mohon izin Bu tadi. Ini menjadi pelajaran Bu Marian, concern kita di sini masalah kan ini kan bukan keputusan, jadi keputusan Kagub ya atas usulan dari yang Bapak sendiri yang mengusulkan. Makanya mungkin lupa nggak ada yang mengingatkan bahwa masa itu penting. Oke, karena seperti ini. Kita bukan percaya kepada seseorang atau apa, tetapi ya segala amanah itu perlu ada evaluasi, Ya. perlu ada masukan, sehingga kalaupun memang terpaksa harus selesai sempurna, tentu dengan manis, dengan regulasi, bukan maunya saya, Betul. bukan maunya Pak Iwan. Mungkin nanti di pergubnya atau apanya dibahas kalian masalahnya dan masalah itu. Ini juga kalau memang kondisi seperti ini mau coba konsultasi juga dengan posisi SK Gub yang seperti ini, Iya. kira-kira cara mengatasinya seperti apa? Mohon izin tambahan. Paling enggak tidak dari sisi kesehatan, masih bisa dari sisi masa. Ya, masa bakti ya. Ya, masa. Mohon izin Bu Widi tambahin aja. Jadi karena beliau selalu, ini kan kemarin bertemu seluruh sekretaris wilayah. Ketika ditanya Dia pasti itu siapa Pak Asep? Pak Asep, iya Pak Sekretaris. Saya masih sanggup, saya masih sehat. Ya iyalah. IQ saya masih lebih di atas rata-rata, pasti akan ngomongin gitu. Tapi ketika tadi seperti sampaikan Mbak Devi, ada persoalan banyak gitu. Ketika misalnya anggaran ini turun gitu, kita tuh nggak bisa. Misalnya Mbak Devi sendiri tuh harus bawa kampion seluruh tim itu geruduk-geruduk masuk ke ini Untuk mencairkan anggaran untuk itu. minta tanda tangan itu, kalau nggak waduh ribet banget. Belum lagi kalau untuk undangan-undangan pertemuan sangat sulit. Mungkin bukan hanya terkait tanda tangan, program ya Bu ya. Jadi beliau itu sudah tidak paham, seperti kemarin kita diskusi rakerda ya, mohon izin, beliau itu tidak ada tuh apa outputnya apa gitu, strategi apa dan sebagainya tuh Kayak tidak dulu kepala menggunakan. bidang bisa tanda tangan Pak atau apa? Tuh Sama TU. tugas. TU. Ya saya merem pelakukan tugas. Kalau Ya, kepepet, apa. kalau Terus kepepet. mungkin solusi terakhir ya, sebelum saya mohon maaf juga Ya. ada acara lain, bergandengan dengan Dinkes. Jadi jangan kerja sendiri. Ya. Nah, jadi begitu itu, ayo Dinkes kita mau bikin ini, saya nebeng Dinkes aja deh. Nah itu nanti bisa bareng-bareng. Jadi kalau itu senjatanya pakai senjatanya wakil ketua 2 yang langsung pakai dengan teknis. Itu aja. Nanti pasti Tanggung jawabnya di OPD. Nah, Iqbal kan di situ kita juga mesti dijabat nanti kalau hibahnya nggak terlaksana kan. Dengan itu Pak Iwan. Jadi semua kegiatan bersinergi dengan Dinkes. Udah gandengan tangan sama Bulis aja. Sehingga tempatnya boleh di tempatnya Bulis toh. selalu Nah, selalu Nah, ini udah selalu kalau mengajarkan Selalu. kontak-kontakan sama Bu Yuli. Selalu. Iya, jadi kalaupun misalkan ada kesempatan itu tinggal nanti hibahnya bisa nggak kita turunkan. Gitu. Nanti beliaunya telepon Bulis. Dibunyikan di dalam itu aja. Proses apa? Boleh nggak itu di dalam proses pencarian hibah? Kan proses pencarian hibah harus tanda tangan itu kan? Iya, jadi sekarang kan untuk hibah juga apa namanya monef hibahnya, terus kemudian perhitungan serapan hibahnya masuk ke kita ya, masuk ke perangkat daerahnya. Iya. Nanti kalau jelek serapannya kan bisa kecubit. Iya. Jadi kalau jelek serapannya tahun berikutnya tentu Kita kurangi lagi. Jadi itu nanti bagian evaluasi. Iya, iya. Karena Mengganggu itu. PKD-nya jadi bukan saya. Kemarin bersama Kurang. Jadi itu jadi Ya. gandengan aja. Karena beliau juga suka bawa-bawa nama Bapak PJ Gubernur. Nggak apa-apa nanti Mbak Bulis bawa Bapak juga. Jangan aja gitu. Biasanya bawa Bulis juga, tapi bawa Bu Widi bisa nih. Saya kata Bu Widi.
Jadi Itu ya mungkin ya Bapak-Bapak, Iya, iya. Ibu. Saya mohon maaf Siap, tidak siap. bisa mengikuti diskusi sampai selesai. Kalau masih mau diperpanjang, Bu Mariana dan Bu Yuni akan setia mendampingi Pak Iwan. Namun sekali lagi kami tentunya memberikan apresiasi dan atas kontribusi dan semangatnya. Tapi kita semua harus siap terhadap apapun nanti transformasi yang harus kita jalankan. Siap, siap. Oke.